Baik, sebelum saya memulai presentasi untuk tugas kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Teresa Andriani, saya dari D4 Teknik Perpipaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya untuk mata kuliah metode numerik praktek, yaitu aliran bolak-balik melewati 4 silinder. Yang pertama kita melakukan studi kasus terlebih dahulu. Jadi berikut ini merupakan gambar dari offshore platform. Jadi jika kita lihat struktur pada offshore platform terdiri dari 4 kaki dan biasanya berbentuk silindris atau cylindrical member. Jadi platform ini terpasang di tengah laut, yang mana ketika gelombang laut melewati struktur platform tersebut, yaitu kaki-kaki berbentuk silindris tersebut akan merasakan gaya dari pergerakan gelombang laut yang melewatinya. Jadi gelombang laut sendiri memiliki sifat bolak-balik atau oscillating. Pada kasus kali ini kita akan meninjau dari atas, kita akan meninjau platform tersebut dari atas dan memodelkan aliran atau gelombang yang melewati cylindrical member tersebut sebagai aliran bolak-balik atau oscillating flow secara dua dimensi yang akan kita perlihatkan pada domain permasalahan di slide berikutnya. Nah, berikut merupakan domain permasalahan, yaitu ada diameter silinder atau D sebesar 1, ada diameter kotak besar, dan ada diameter kotak kecil. Dan juga jarak silinder dengan titik pusat yaitu sebesar 2,25 kali diameter, yaitu 1. Nah, untuk langkah pengerjaannya sendiri, yang pertama kita melakukan 3D modeling dan meshing menggunakan software Salome, yang kemudian kita mengekspor file HDF tersebut menjadi file UNV. Lalu file UNV yang telah kita ekspor tadi kita running dengan menggunakan OpenFOAM, software OpenFOAM. Setelah itu kita akan mensimulasikan menggunakan ParaView. Dan yang terakhir kita akan membuat grafik koefisien gaya dengan dibantu Microsoft Excel. Untuk 3D modeling menggunakan Salome, yang pertama kita mendesain geometri terlebih dahulu ya, membuat desain geometri sesuai dengan permasalahan yang sudah ditentukan. Jadi pada desain geometri kali ini terdapat 4 silinder dengan sudut alfa sebesar 45 derajat. Itu juga ada 1 box besar dan ada 1 box kecil lagi di sekitar silinder. Kemudian kita akan melakukan meshing. Yang kedua kita akan melakukan meshing. Kita membuat mesh dan submesh yang ideal sehingga beban komputasi tidak terlalu besar atau berat. Ya, untuk gambar kiri merupakan hasil dari kita melakukan meshing. Untuk meshing di sekitar silinder atau pada kotak yang kecil, bisa kita lihat ya, meshingnya cukup kecil dan lama-lama meshingnya menyebar. Untuk gambar yang kanan merupakan data dari hasil meshing dan tipe mesh yang digunakan kali ini adalah Prisma. Yang ketiga kita melakukan ekspor. Jadi kita mengekspor data menjadi file UNV yang nanti file UNV tersebut akan kita gunakan untuk melakukan running di OpenFOAM. Running dengan menggunakan software OpenFOAM, yang pertama kita membuka folder kasus yang sudah ada, yaitu menyiapkan ya atau mengcopy folder kasus pada folder iGoFoam yang kemudian kita memasukkan file UNV yang sudah diekspor di Salome.
Yang kedua, kita merunning file UNV to foam. Jadi kita melakukan running file UNV yang berada di folder kasus dengan perintah yang ada pada gambar ya, IDS UNV to foam. Yang ketiga, kita memodifikasi file U, file P, dan file boundary. Jadi yang pertama kita memodifikasi file U terlebih dahulu, yaitu yang kotak merah, yang terdapat dalam folder 0 untuk inlet, atas dan bawah sesuai dengan domain permasalahan, yang mana pada inlet terdapat frekuensi, amplitudo, scale, dan level. Kemudian kita mengganti depan dan belakang menjadi empty, dan yang lainnya sudah zero gradient ya, maka kita tidak perlu ubah lagi untuk file P. Jadi yang biru itu merupakan file P. Dan yang terakhir kita melakukan modifikasi untuk file boundary yang kotaknya warna hitam tersebut. Kita men-setting kondisi depan dan belakang menjadi empty. Lalu kita ubah semua kondisi silinder, yaitu 4 silinder ya, menjadi wall semuanya. Yang keempat, kita memodifikasi control dict. Untuk end time kita bisa gambar sebelah kiri ya. Untuk end time kita bisa gunakan 0,0025, atau jika kurang stabil kita bisa gunakan 0,01. Tapi di sini saya menggunakan end time 0,001. Untuk right interval sendiri saya menggunakan rumus sebagai berikut ya, 1/F kali 20 kali delta T. Sudah tercantum, dan start time-nya menggunakan 0. Lalu untuk menentukan end time kita menggunakan rumus 10/F yang sudah tercantum juga untuk rumusnya. Dan pada gambar yang sebelah kanan menunjukkan vorticity dan force coefficient untuk masing-masing silinder di control dict ya. Jadi pada gambar sebelah kanan tersebut untuk menentukan center of rotation-nya kita menggunakan cos untuk sumbu X dan sin untuk sumbu Z. Karena saya sudut alfanya 45 derajat, jadi untuk force 1 pada sumbu X sebesar cos 45 dan sumbu Y kita biarkan 0, dan untuk sumbu Z sebesar sin 45. Kemudian kita melakukan running data dengan OpenFOAM, ya, menjalankan icofoam.x. Jadi setelah kita melakukan modifikasi pada file U, P, boundary, dan control dict, selanjutnya kita menjalankan icofoam.x. Jadi kemudian kita tunggu hingga proses running yang selesai pada time ke-10. Setelah selesai running, kita akan menjalankan perintah touch seperti gambar yang paling bawah sendiri itu ya, untuk membuat file foam. Yang kemudian file foam ini akan kita jalankan atau simulasikan di ParaView. Jadi berikut ini merupakan folder time ya setelah kita melakukan running di OpenFOAM. Selanjutnya kita melakukan simulasi dengan software ParaView. Jadi yang pertama, setelah kita menggunakan software OpenFOAM ya, sebelumnya kita menggunakan software ParaView untuk melakukan simulasi aliran bolak-balik. Jadi kita bisa melakukan slice dan contour sekaligus. Nah, berikut ini merupakan video animasi ya, bisa kita lihat gelombang airnya ke kanan dan ke kiri, gelombang air yang melewati silinder atau bolak-balik ya.
Nah, berikut ini merupakan kontur vorticity pada waktu 5 second dan 5,5 second. Ini merupakan plat kontur tekanan sama pada waktu 5 second dan 5,5 second. Nah, selanjutnya kita melakukan plot koefisien gaya dengan Microsoft Excel. Jadi, kita melakukan import data dari folder post processing ke Microsoft Excel. Kemudian data yang telah kita import, kita buat grafik koefisien drag terhadap waktu dan koefisien lift terhadap waktu. Nah, berikut ini merupakan hasil kita melakukan import data dan membuat grafik ya di Microsoft Excel. Berikut ini merupakan grafik dari drag coefficient dan lift coefficient dari force 1. Ya, berikut ini untuk force 2 dan force 3. Jadi bisa kita lihat ya kalau grafik drag coefficient terhadap waktu dan lift coefficient terhadap waktu itu drag coefficient-nya tidak jauh berbeda ya antar force. Namun untuk lift coefficient-nya terdapat perbedaannya ya untuk setiap forces atau gaya. Jadi ini untuk force 4. Berikut tadi merupakan presentasi saya mengenai tugas besar 2 saya. Saya ucapkan terima kasih.